Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan kita hari ini kita membahas tentang pembangkit gelombang. Ya, jadi implementasi dari uh, pengolahan sinyal itu salah satunya adalah osilator namanya. Dalam istilah lain disebut pembangkit gelombang atau uh, yang menghasilkan gelombang. Nah, gelombang ini akan kita bahas ya, bagaimana cara membangkitkan atau memicunya, kemudian komponen apa yang mempengaruhi. Nah, itu yang hari ini kita bahas ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Bicara tentang gelombang, kita sudah mengetahui sebenarnya di sekitar kita ada gelombang frekuensi ya. Di saat kita mengoperasikan radio, nah, biasanya kita acuan penyiar stasiun ya, stasiun penyiar radio itu ada pada frekuensi ya. Atau kadang-kadang penyiar radio menyampaikan gelombang frekuensi di mana mereka dipancarkan ya. Atau frekuensi mereka berada. Nah, itu biasanya disebutkan ya. Jadi misalkan stasiun radio ABC pada posisi 123 MHz. Nah, itu frekuensi yang dia sebutkan, itu frekuensi. Ya, bagaimana dia bisa menyebutkan frekuensi yang tertentu ya? Apakah bisa sembarangan ataukah enggak? Nah, itu yang mungkin jadi pertanyaan besar ya. Apa yang menentukan frekuensi sebuah gelombang ya. Jadi kalau gelombang itu bentuk fisiknya, tapi begitu kita mengetahui gelombang, tentunya kita akan bertanya, gelombang ini muncul setiap detik berapa kali. Nah, itu nanti muncul frekuensi. Nah, nanti kita pelajari dua-duanya ya. Gelombangnya seperti apa, lalu frekuensinya, cara menentukannya bagaimana. Nah, itu yang hari ini kita bahas, karena frekuensi yang kita ketahui di sekitar kita itu beragam ya. Jadi kalau di sekitar kita banyak pemancar radio, mereka akan menyebutkan frekuensi yang berbeda-beda untuk setiap pemancar yang berbeda. Tidak mungkin mereka menyebutkan frekuensi yang sama. Nah, itu kan menarik sekali. Kemudian bagaimana bentuk gelombang yang ada dari sebuah pembangkit gelombang ya. Apakah selalu kotak ataukah selalu sinus ya. Nah, itu akan kita pelajari. Berikut cara menentukan frekuensinya ya. Baik, kita sudah tahu implementasi frekuensi ya, misalkan di FM, misalkan pada frekuensi tertentu kita tuning. Ini adalah tuning yang biasa kita puter ya. Bisa jadi di sebelah sisi kanan ini kita puter menunjuk ke sebuah frekuensi di mana stasiun radio berada. Nah, selalu begitu ya. Jadi nggak sembarangan terus muncul stasiun televisi, stasiun radio yang kita harapkan, enggak. Kita harus menuju ke frekuensi di mana stasiun itu berada. Nah, itu. Nah, demikian juga yang digital. Biasanya di sini ada tombol tuning ya, tune, yang akan mencari pertama membangkitkan gelombang dulu, lalu dari situ akan bergeser dari frekuensi sekitar 88 biasanya ya, 88 sampai 108 MHz untuk FM. Nah, pasti di sepanjang itu kalau frekuensinya sudah dicari, maka akan ketemu beberapa stasiun radio. Nah, bagaimana ini bisa dicari? Nah, itu adalah fungsi dari generator frekuensi. Kalau tanpa generator frekuensi,
tentunya frekuensi pemancar tidak akan berubah di radio ya. Karena radio penerima itu akan mengeluarkan frekuensi yang sama dengan frekuensi pemancarnya, pemancar radio ya. Jadi penerima radio itu akan berusaha mencari frekuensi pemancar radio dengan cara bagaimana dia menghasilkan gelombang radio atau gelombang frekuensi yang sama dengan frekuensi pemancar radio. Nah, karena begitu ketemu frekuensinya sama, maka kedua frekuensi itu bisa saling meniadakan, akhirnya yang lewat atau yang diterima adalah suara penyiar. Nah, itu di teknik pemancar dan penerima radio, itu itu bisa dipelajari gitu ya. Karena dua frekuensi itu bisa saling menghilangkan ya. Bisa saling menghilangkan, begitu yang satu positif yang satu negatif nol. Nah, itu mixing dua frekuensi yang berbeda itu bisa menjumlah, bisa mengurang ya, tergantung. Misalkan menjumlah tapi yang satu negatif. Pengertian negatif itu ada sinus dan kosinus ya. Sinus ketemu kosinus itu nol. Nah, itu ya. Jadi penerima radio itu memang berusaha mencari frekuensi di mana frekuensi pemancar berada, karena akan mendapatkan siaran pemancarnya. Baik, untuk pengolahan sinyal itu kita akan mempelajari bagaimana suatu rangkaian membangkitkan gelombang ya. Jadi tidak sampai ke teknik radionya, kita cukup mempelajari bagaimana sih osilator itu bekerja, bagaimana sih pembangkit gelombang itu bekerja. Nah, itu yang kita pelajari dalam pengolahan sinyal ini. Baik, kita lanjutkan aja. Pembangkit gelombang itu biasanya beragam ya, ada sinusoidal untuk gelombang bentuk gelombang suara itu biasanya sinusoidal. Tapi ada juga ini gelombang dengan bentuk gigi gergaji ya. Ada juga gelombang dengan bentuk kotak. Nah, ini kan mungkin ada yang sudah tahu bentuk-bentuk gelombang seperti ini. Mungkin juga mahasiswa sekalian ada yang belum tahu. Nah, ini akan saya tunjukkan bentuk gelombang-gelombang yang ada bentuk gigi gergaji, ada juga yang kotak. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada dasarnya pembangkit gelombang itu mengacu pada fungsi kapasitor ya. Jadi kapasitor itu atau kondensator ya, ini sering disebut sebagai kapasitor, adalah suatu bahan atau alat yang dapat menyimpan energi listrik. Nah, di saat dia dihubungkan dengan power supply ya, seperti ini. Nah, ini terjadi aliran arus. Kemudian dia menyimpan tegangan ya setelah disuplai. Kemudian isian atau muatan elektroda di kapasitor ini ya, isian atau muatan elektron ya yang berada di kapasitor ini bisa dialirkan untuk menyalakan lampu atau bisa dimanfaatkan untuk mengaktifkan perangkat yang lain. Jadi setelah diisi elektron yang tersimpan itu bisa digunakan untuk mengaktifkan perangkat yang lain. Dalam pengertian lain, muatan yang tadi sudah diisi ya, coba. Nah, ini diisi ada di sini. Ini dibuang. Nah, ini dibuang. Nah, sehingga habis. Ya. Jadi kalau Anda amati bentuk kapasitornya ini terisi oleh sumber tegangannya, lalu ini dibuang untuk menyalakan LED ya. Ini diisi baterai kemudian dibuang untuk menyalakan LED. Nah, konsep pengisian pengosongan inilah yang akan kita expose ya, akan kita explore untuk menghasilkan sebuah gelombang yang berkelanjutan ya. Jadi karena ada pengisian pengosongan di kapasitor, akan terjadi sebuah bentuk gelombang ya. Jadi hasil gelombang itu hasil pengisian pengosongan kapasitor sebenarnya.
Nah, dari pengisian pengosongan kapasitor ini akan menghasilkan bentuk gelombang. Nah, pengembangan yang lain, frekuensi dari gelombang yang dihasilkan dari pengisian pengosongan kapasitor ini akan ditentukan oleh lama mengisi dan lama kosong. Ya, kalau mengisinya cepat, buangnya cepat, berarti frekuensi tinggi. Kalau ngisinya lama, buangnya elektron lama, berarti frekuensi rendah. Ya. Jadi kalau pengisian elektron ke kapasitor cepat dan pembuangannya juga otomatis cepat, maka akan dihasilkan frekuensi tinggi. Ada juga kalanya kapasitor itu diisi elektron dengan waktu yang lama, ya, maka pembuangannya juga lama, maka akan menghasilkan frekuensi yang rendah. Ya. Nah ini perlu saya tunjukkan konsep awal atau konsep dasarnya, ya. Itu adalah pengisian pengosongan kapasitor ini. Cepat tidaknya pengisian pengosongan kapasitor akan menentukan tinggi rendahnya frekuensi. Nah, ini kita sudah mulai merucut, ya, sudah mulai mengerucut istilahnya dari gambaran yang luas pembangkit gelombang. Nah, sekarang sudah mengarah ke sebuah komponen yang berperan penting dalam membangkitkan gelombang, yaitu kapasitor. Dari konsep pengisian dan pengosongan kapasitor. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ya, pembangkit gelombang gigi gergaji. Nah, untuk gambar yang paling atas, ya, di sini ada sebuah kapasitor yang salah satu kakinya itu mendapat min dari sebuah op-amp, ya, dimana kalau posisi seperti ini biasanya min atau inverternya ini akan tegangannya sama dengan plus atau non inverter dari sebuah op-amp. Jadi ini hampir sama dengan nilainya sama dengan ground. Nah, dari input yang masuk dengan output yang dihasilkan ini menjadi sebuah sebuah proses pengisian pengosongan kapasitor. Ya, bisa jadi tegangan inputnya awal rendah karena ini inverting, ya. Begitu inputnya rendah maka outputnya tinggi, yaitu akan terjadi pengisian kapasitor karena kapasitor pada posisi kaki kiri dapat tegangan rendah, lalu kapasitor pada kaki kanan mendapat tegangan yang lebih tinggi, akhirnya terjadi pengisian. Nah, begitu pengisian sampai hampir penuh, maka di kaki negatifnya ini atau dikasih invertingnya ini sudah hampir sama tegangannya dengan outputnya, maka saat itulah tegangannya lebih tinggi, ya, lebih tinggi, maka outputnya akan, karena inverting, ya, ini, jadi kalau masuk inverting itu tegangannya tinggi maka outputnya rendah. Nah, saat itulah terjadi pengosongan, ya, karena arahnya sudah berbalik arah dari kaki inverting menuju ke output, ya, karena inverting menjadi lebih tinggi dan outputnya menjadi lebih rendah karena memang karakteristik op-amp dengan inputan inverting seperti itu. Jadi saat inputnya rendah, outputnya tinggi, dan sebaliknya saat inputnya tinggi, outputnya rendah. Nah, itu karakter itu yang dimanfaatkan untuk membentuk sebuah bentuk gelombang yang berkelanjutan, ya. Jadi kapasitor itu kalau dilihat dari outputnya tegangannya tinggi, ya. Kemudian berikutnya adalah pengosongan. Jadi tinggi dulu lalu pengosongan, mulai setelah diisi kemudian dikosongkan, kemudian tinggi lagi, kemudian kosong lagi. Jadi ini posisi di output yang berubah dari tinggi ke rendah. Ini karena pengaruh input inverting, ya. Jadi saat inputnya rendah outputnya tinggi, saat inputnya tinggi outputnya jadi rendah. Jadi akhirnya bentuknya seperti ini, ya. Jadi tinggi kemudian rendah, kemudian tinggi kemudian rendah. Karena ada pengisian pengosongan di kapasitor. Makanya tadi sejak awal saya singgung lebih awal, yaitu tentang kapasitor pada proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini, ya, jadi tadi sudah saya singgung tentang output, ya. Ini outputnya tinggi karena awal
dihidupkan itu rendah. Saat tinggi dia pengisian kapasitor, begitu kapasitor sudah tinggi di posisi inputnya ini, semula rendah jadi tinggi ya, karena pengisian kapasitor. Nah outputnya karena inputnya tinggi dan masuk ke inverting, maka outputnya jadi rendah. Saat itulah terjadi pengosongan. Nah jadilah tegangannya turun seperti ini. Nah saat turun ya, kemudian inputnya menjadi rendah karena terjadi pengosongan. Nah karena ini inverting, maka outputnya, karena inputnya rendah karena masuk ke op-amp inverting, maka outputnya jadi tinggi. Nah saat itulah pengisian kapasitor. Nah outputnya naik lagi jadi tinggi. Nah ini adalah proses tinggi ya, pengisian lalu pengosongan, tinggi lagi untuk pengisian lalu pengosongan, dan seterusnya. Jadilah suatu bentuk gelombang gigi gergaji. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah ini pembangkit gelombang kotak. Nah sekarang kita sudah tahu gelombang gergaji. Nah sekarang kotak. Yang penjelasan pertama, osilator switching yang dikenal sebagai multivibrator astabil dapat dibentuk dengan menambah rangkaian umpan balik resistor kapasitor ke rangkaian pemicu Smith. Nah ini ya. Jadi di sini ada R, ada C. Kalau tadi kan C saja ya, untuk membentuk gelombang gigi gergaji. Nah sekarang kita coba membentuk gelombang kotak dengan nambah resistor dan kapasitor. Nah resistor dan kapasitor berguna untuk menghasilkan gelombang persegi. Yang kedua, pembanding dan resistor umpan balik membentuk sebuah pembalik pemicu Smith yang memiliki ambang batas tingkat penguatan dibagi 2 ya, dan minus penguatan dibagi 2 ya. Jadi di sini ada feedback ya, dimana akan membagi 2 output tegangannya, dan output tegangan selalu 5 volt karena sama dengan tegangan sumber. Nah saat pengisian itu separuh dari tegangan sumber, maka karena ini fungsinya komparator ya, komparasi, begitu dia lebih rendah, maka outputnya tinggi untuk mengisi kapasitor. Namun kapasitor nggak sampai penuh ya, acuannya adalah komparator di R feedback dan R input ini ya. Begitu pengisiannya sudah sampai separuh, kan berarti sedikit lebih besar atau sedikit lebih tinggi dari komparator, maka outputnya langsung rendah. Nah saat rendah itu ada terjadi pengosongan, nah isian kapasitor berkurang ya, tapi tidak membentuk gelombang gigi gergaji karena ada kapasitor ini ya. Jadi outputnya akhirnya kalau nggak high ya low ya. Jadi saat dihidupkan pertama kali ini pasti low karena kapasitor akan hubung singkat pertama kali. Karena low dan masuk ke op-amp inverting, maka outputnya high. Nah saat high itulah pengisian, tapi ditinjau dari output dia akan high. Nah saat pengisian, proses pengisian, tegangannya lebih lebih sedikit ya, lebih sedikit dari tegangan komparator, maka outputnya langsung low ya. Saat low itulah terjadi pengosongan ya, muatan kapasitor dibuang. Seperti tadi yang kita tunjukkan, kapasitor itu diisi tegangan bisa, kemudian setelah diisi dibuang dengan mengalirkan ke LED sehingga LED-nya menyala pun bisa. Jadi ada pengisian pengosongan. Itu juga hal yang sama terjadi pada osilator ini, gelombang kotak ini. Jadi saat hidup pertama kali ini rendah karena masuk inverting di op-amp, maka outputnya tinggi. Saat itulah pengisian sampai tegangan kapasitor melebihi separuh dari tegangan ya, makanya disebut A dibagi 2. Jadi setengah dari tegangan sumber. Begitu sedikit lebih besar dari tegangan komparator, maka karena input masuk ke input op-amp inverting, maka outputnya akan langsung low ya. Jadi setelah high langsung low. Nah saat rendah itu pengosongan ya. Pengosongan akhirnya membuat isian kapasitor habis ya, turun. Nah saat turun dan kurang dari separuh dari tegangan V sumber atau separuh dari komparator,
Ya, karena ini masuk inverting, maka outputnya jadi high lagi, pengisian lagi. Ya, itu terus menerus begitu sehingga menghasilkan gelombang kotak yang berkelanjutan. Ya, itu adalah konsep dari osilator gelombang kotak. Kita sudah membahas tentang bagaimana gelombang gergaji dihasilkan dan gelombang kotak dihasilkan, ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini secara grafis sekarang. Kalau tadi kan deskriptif, ya, saya jelaskan gambarannya secara deskriptif, secara gambaran. Nah, sekarang dalam bentuk grafik. Yang pertama, pengoperasian multivibrator astabil sebagai berikut. Pada waktu 0, ya, atau saat pertama kali dihidupkan, tegangan awal kapasitor adalah 0. Tadi sudah saya singgung, kapasitor itu begitu dikasih tegangan akan hubung singkat. Nah, kapasitor ini diisi melalui resistor R menuju plus AA. Ya. Pengertiannya gini, karena input kapasitor tadi itu, ya, masuk ke op-amp inverting, saat inputnya 0, maka outputnya high, dan saat itulah terjadi proses kapasitor diisi. Ya. Namun ketika tegangan kapasitor mencapai separuh dari tegangan maksimalnya, A itu tegangan maksimalnya, maka tegangan keluaran berubah, ya, karena inputnya lebih besar dari separuh tegangan sumber atau lebih besar dari komparator, maka outputnya akan berubah tergantung input yang lebih besar dari komparator, maka outputnya menjadi lebih kecil. Jadi kalau inputnya itu kurang dari komparator, outputnya tinggi atau besar atau 5 volt. Tapi begitu inputnya itu lebih tinggi dari tegangan komparator, maka outputnya rendah, low atau 0. Nah, itu, ya. Nah, kemudian kapasitor mulai melepaskan atau pengosongan, ya, setelah tegangan turun di bawah separuh dari tegangan puncaknya, maka output beralih lagi kembali ke maksimalnya untuk mengisi kembali. Nah, ketiga, tegangan melintas kapasitor yang menyerupai gelombang segitiga dan keluaran komparator tegangan simetris gelombang persegi. Ini ditampakkan di gambar sini, ya. Jadi yang gambar biru ini tegangan di kapasitor, yang gambar hitam yang kotak ini tegangan output. Jadi kapasitor saat hidup pertama kali kan tegangannya 0, maka outputnya high. Kok bisa high? Karena input komparator, karena input op-amp yang inverting saat itu 0. Nah, karena inverting inputnya 0, outputnya high. Nah, saat itu telah terjadi pengisian kapasitor sampai pada batas separuh dari penguatan maksimalnya. Ini tegangan komparator, ya. Tegangan komparator itu setengah dari tegangan maksimalnya. Nah, begitu tegangan di kapasitor itu lebih sedikit dari tegangan komparator, maka karena ini inverting, ya, maka output dari op-amp akan langsung low. Jadi di saat inverting itu lebih tinggi dari komparatornya, maka outputnya akan low. Nah, outputnya akan low. Saat low itu terjadi pengosongan. Nah, di pengosongan sampai tegangan minusnya atau sampai tegangan batas rendah setengah VCC, ya. Ini minus karena biasanya op-amp itu tegangannya positif ground negatif, ya. Jadi bukan ground positif tapi ini ground positif ground negatif. Maka ini pada posisi minus setengah tegangan VCC. Nah, saat tegangan di kapasitor lebih sedikit, ya, lebih tinggi dari komparatornya, lebih rendah, ya, lebih rendah dari tegangan komparatornya, outputnya tinggi lagi, high lagi untuk melakukan pengisian kapasitor sampai pada batas setengah positif dari tegangan komparator. Ini positif negatif itu karena tegangan op-amp-nya positif ground negatif atau simetris, ya.
Jadi kenapa ini positif, ini negatif? Soalnya tegangannya simetris, ada positif, ada negatif. Nah, namun poinnya adalah saat tegangan pertama kali rendah, outputnya high, pengisian. Begitu separuh, mencapai separuh VCC atau mencapai tegangan komparator, lebih sedikit aja langsung turun. Saat itu terjadi pengisian. Nah, begitu lebih rendah sedikit dari tegangan komparator yang minus, dia akan naik. Itu poinnya di situ ya, sehingga jadilah output dari op-amp itu gelombangnya high low. Selama pengisian ya, pengisian kapasitor dia high lagi. Nah, selama ini pengosongan ya, ini pengosongan dia low. Kemudian dia high lagi selama pengisian. Kemudian dia low lagi selama pengosongan. Nah, jadi dari sini terlihat ada gelombang kotak yang dihasilkan oleh sebuah op-amp. Nah, jadilah kita dapatkan gelombang kotak ya, seperti yang dijelaskan tadi ya. Jadi ada gelombang kotak yang dibangkitkan oleh pengisian pengosongan kapasitor. Baik, materinya saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana, tadi sudah dibahas tentang bentuk gelombang, baik gelombang kotak maupun gergaji. Nah, sekarang bagaimana menentukan frekuensi ya. Nah, ini yang pertama, periode dan frekuensi bentuk gelombang persegi output dapat ditentukan dengan menganalisis respon transien jaringan umpan balik resistor kapasitor ya. Frekuensi osilator untuk multivibrator A stabil ditunjukkan adalah frekuensi sama dengan 1/2 resistor kapasitor Len 3 ya. Namun lebih simpelnya lagi ya 1/2 pi RC lah gitu. Yang ketiga, dalam desain rangkaian nyata beberapa non-idealitas yang terkait dengan komparator dapat mempengaruhi frekuensi ya, seperti penumbaan propagasi dan komparator dan efek arus prategangan. Jadi ini maksudnya gini, begitu tegangannya turun frekuensinya juga berubah. Nah, itu maksudnya seperti itu. Yang keempat, untuk meminimalkan efek arus tegangan atau naik turunnya tegangan, biasanya perlu memastikan bahwa arus terkecil yang mengisi kapasitor harus jauh lebih besar daripada arus prategangan. Intinya tegangannya harus stabil. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau radio atau perangkat yang lain ya, untuk bisa menghasilkan hasil penerimaan yang bagus ya tegangannya harus stabil. Kalau tegangannya nggak stabil, nah itu bisa mempengaruhi kualitas penerimaan radio. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang kita coba eksperimen tentang pembangkit gelombang ya. Coba ini saya tampilkan rangkaiannya. Nah, ini ya. Jadi di sini ada osilator misalnya menggunakan IC 55. Nah, di sini ada pengisian pengosongan kapasitor yang ditentukan oleh variabel resistor. Ya, ini resistor ya, resistor dan kapasitor. Nanti kita atur variabel resistornya apakah bisa mempengaruhi bentuk gelombang frekuensi gelombang yang dihasilkan. Nah, ini kalau kita perbesar ya. Jadi di sini tuh ada kapasitor dan resistor. Nanti ini kita bisa atur nilainya ya. Kalau Anda lihat di sini nilainya kan bisa 10 kilo ya. Kemudian 40 kilo. Kemudian 75 kilo sampai 100 kilo. Berarti ini variabel resistor 100 kilo yang bisa kita putar-putar ya. 10 kilo, 5 kilo ya, 60, 100. Nah, lalu di sini ada kapasitor yang nilainya 100 mikrofarad. Nah, ini nanti yang akan diisi oleh arus melalui resistor ini. Nah, nanti kita atur
nilai resistornya ini, maka akan mempengaruhi cepat lambatnya pengisian kapasitor. Nah, lalu indikator LED ini akan kita perhatikan nanti cepat tidaknya frekuensi. Ya. Jadi kalau frekuensi tinggi berarti LED-nya nanti nyalanya cepat ya. Kalau frekuensi rendah berarti nyalanya pelan. Nah, ini indikatornya di sini. Lalu untuk instrumennya, pengukurannya nanti kita pakai osiloskop. Ya, nanti di sini ada muncul gelombang gitu. Baik, kita tampilkan yang lebih luas lagi. Coba. Nah, baik ini ya. Ini sudah saya nyalakan sebenarnya. Lalu di sini ada switch yang mana sebenarnya rangkaiannya adalah monostabil. Jadi memang tidak saya gunakan astabil. Kalau astabil itu muncul gelombang terus menerus. Nah, kalau ini monostabil. Jadi kalau ada penekanan di saklar ini akan memberikan trigger untuk memicu osilator bekerja. Nah, contohnya ya, kita mulai dari kapasitor yang 100 mikro ini kita isi lewat resistor dengan nilai yang paling besar. Ya, 100 kilo. Ya, 100 kilo. Oh, terlalu besar mungkin. Separuh aja, 60 kilo ya, 60 kilo. Ini asumsinya gini, arus yang mengalir pada kapasitor akan dihambat oleh resistor pada variabel resistor 60 kilo. Nah, nanti kita bandingkan dengan variabel resistor yang nilainya mungkin berapa ini? 10 kilo ya. Nah, otomatis kalau 10 kilo itu arusnya lebih besar daripada 60 resistor 60 kilo arusnya akan lebih kecil. Nah, nanti pengaruhnya pada kapasitor adalah lama pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, kalau nilainya resistornya itu lebih kecil, apakah lebih cepat ataukah lebih lambat dalam pengisian kapasitor? Atau kalau 60 kilo itu apakah lebih kecil atau lebih cepat ataukah lebih lambat dalam pengisian kapasitor? Nah, itu akan kita buktikan ya. Karena gini, begitu pengisian itu cepat, maka frekuensi tinggi. Ya, pengisian pengosongan cepat itu frekuensinya tinggi. Tapi kalau pengisian pengosongan lama, maka akan membuat frekuensinya lebih lama. Nah, itu ya. Coba ini kan 60 kilo ya, coba ini saya trigger aja. Nah, ini Anda lihat bentuk gelombangnya. Nah, ini berarti pengisiannya lama. Ini pengisiannya lama ini. Ya. Pengisian lama begitu pada titik ini berarti sampai batas setengah dari tegangan maksimalnya ya. Coba saya ulang lagi ya. Saya trigger. Nah, ini pengisiannya agak lama sehingga membuat gelombangnya jadi agak lama juga. Coba saya ulang lagi, mungkin dimulai dari awal. Nah, ini coba saya trigger. Nah, ini ya. Ini Anda lihat, ini pengisian. Pengisian yang lama akan membuat bentuk gelombang yang lama. Nah, lamanya gelombang ini akan menjadikan frekuensi yang rendah. Jadi pengisian yang lambat membentuk frekuensi gelombang yang rendah. Nah, sekarang kita rubah 10 kilo. Harapannya pengisiannya semakin cepat. Nah, coba ini saya trigger untuk memicu gelombang. Oh, ini Anda lihat pengisiannya. Coba ini saya ulang lagi ya.
Nah, ini Anda lihat ini pengisiannya jauh lebih cepat ini. Wah ini. Jadi otomatis frekuensinya menjadi lebih tinggi. Jadi pengisian kapasitor cepat, maka bentuk gelombangnya lebih singkat, berarti frekuensinya tinggi. Ya, jadi kalau misalkan ini saya trigger terus ya. Nah ini kalau Anda lihat frekuensinya akan lebih tinggi daripada yang semula pengisiannya lama, maka satu gelombangnya itu jadi periodenya lama. Nah, periode yang lama itu frekuensi rendah. Nah, tapi kalau resistornya kecil, pengisiannya cepat, periodenya kecil, maka akan menjadi frekuensi tinggi ya. Jadi karena frekuensi itu seperperioda. Jadi kalau periodenya kecil frekuensinya tinggi, tapi kalau periodenya besar frekuensi rendah. Nah, itu yang mungkin bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini ya, tentang pembangkit gelombang, mulai dari bentuk gelombang kemudian sampai menentukan frekuensinya, yang mana disimpulkan bahwa pengisian kapasitor yang cepat akan menghasilkan frekuensi tinggi dan pengisian kapasitor yang lambat akan menghasilkan frekuensi yang rendah ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian dan terima kasih.